Asli Kalimantan juga. Asli Kalimantan juga. Siapa? SMP-nya dulu Syukur di SMPK Santo Fransiskus Asisi di Samarinda juga. di Sangatta. Formasinya Kalimantan, Trenggalek, Surabaya. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya di Eko Agus Deswanto. Kita akan berbagi inspirasi pada hari ini. Inspirasi apa? Ini kami berlima ya, saya dengan para generasi hebat yang gagah-gagah ini dengan mengenakan seragam pramuka lengkap. Ini adalah peserta didik baru dari SMK Teknik PAL Surabaya. Kenapa hari ini saya sempatkan untuk bisa berbincang dengan anak-anak yang hebat ini? Ada beberapa hal yang nanti akan bisa disampaikan oleh mereka, karena ini kebetulan kita sampling mereka ini berasal dari daerah-daerah yang berbeda dan sekarang menjadi satu sebagai keluarga besar SMK Teknik PAL Surabaya. Baru saja kemarin menyelesaikan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, dan sekarang sudah menggunakan seragam pramuka, seragam peserta didik SMK Teknik PAL Surabaya di hari Jumat. Baik, kita akan berkenalan dengan satu persatu dari anak-anak yang hebat dengan aura-aura semangat yang luar biasa. Kita mulai dari yang paling dekat dengan saya, sebelah kiri saya. Silakan dikenalkan nama lengkapnya siapa, Nak? Nama panggilannya siapa? Berasal dari mana? Nah, nanti giliran. Perkenalkan diri dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Fathur Rozi Zakaria, biasa dipanggil Rozi. Saya lahir dari Mojokerto, tapi ikut orang tua ke Kalimantan. Jadi tinggal di sana, orang tua betah. Oh, di Kalimantan? Iya. Berarti sekarang orang tua di Kalimantan juga? Iya, tapi masih di sini. Oh, masih di sini. Nanti rencana kembali ke Kalimantan lagi? Iya, siap, Pak. Rozi, kelahiran Mojokerto, orang tuanya berarti dari kecil Rozi di Kalimantan. Di Kalimantan. Tapi lahir di Mojokerto. Lahir di Mojokerto, ya. Besar di Kalimantan. Ya. Ini kembali ke Jawa di SMK Teknik PAL ya? Ya. Tapi nanti orang tua kembali lagi ke sana? Ya. Berarti SMP-nya dulu? SMP di Samarinda, Pak. Oh, Samarinda. Madrasah. Oh, madrasah apa namanya? Madrasah Sanawiyah Al-Azhar Samarinda, Pak. Di Lok Bahu. Wah. MTS Madrasah Al-Azhar di Samarinda ya. Ya. Jadi pas kiri saya adalah Rosi. Rosi jurusan apa Rosi di SMK Teknik PAL? Dari KKB, Konstruksi Kapal Baja ya. Konstruksi Kapal Baja. Si Rosi dari Konstruksi Kapal Baja. Oke, nanti kita lanjut bincang lagi. Sebelahnya. Wah, ini. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Musafar Syukur, biasa dipanggil Syukur. Saya asal dari Kalimantan Timur. Panggilannya? Syukur. Syukur ya? Iya, Pak. Syukur dari Kaltim juga ya? Ini kan tadi Kaltim juga? Ya, Kaltim. Kaltim juga? Luar biasa. Syukur dari Kaltim ya? Dari Kaltim. Kaltim, Pak. Orang tua asli? Asli Kalimantan juga. Asli Kalimantan juga. Siapa? SMP-nya dulu Syukur di? SMPK Santo Fransiskus Asisi di Samarinda juga? Di Sangatta. Oh, ada kota lagi. Oh, di kota lagi. Iya, oh, ini jadi dari tanah-tanah Borneo berarti ini ya? Iya. Oh, tanah-tanah Borneo dari Kalimantan. Syukur sama si Rozi ini dari Kalimantan ya, dari Kalimantan, luar biasa. Di Surabaya tinggal di mana? Di Bulak Banteng. Apa itu? Kos ya, luar biasa. Siapa? Ini masih kelas 1 SMK sudah berani untuk mandiri hidup kos di Surabaya. Sebelahnya lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahal Kaviano, berasal dari SMPN 1 Suruh Trenggalek. Namanya siapa? Muhammad Sahal Kaviano. Panggilannya? Sahal ya. Sahal dari Suruh Trenggalek ya? Iya. Nah, ini kalau yang tadi dari luar pulau, ini dari luar kota, tapi masih dalam lingkup Jawa Timur ya. Si Sahal ini adalah dari Trenggalek, tepatnya di Suruh ya. Kalau di Suruh ini, karena kebetulan rumah saya itu adalah dari Pacitan ya. Kalau dulu saya lewat Trenggalek, pasti lewat daerah Suruh ya. Jadi arah ke
mau arah ke daerah Pacitan sana lewat Trenggalek yang namanya ada melewati daerah Suruh. Ya, sebelum Panggul kan Suruh ya. Nah, ini luar biasa. Di sini jurusan apa, Nak? TKJ. TKJ ya. Jadi Sahal ini adalah ngambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, saat ini tinggal di Markota 35. di Surabaya. Iya. Dengan Ayah. dengan ayah ya. Berarti ayah tinggal di Surabaya juga. Iya. Oh, oke. Jadi dari Suruh bersama dengan ayah di Surabaya dan sekolah di SMK Teknikal Surabaya. Luar biasa. Ini dari Trenggalek ya, di Kalimantan dari Trenggalek. Yang paling sebelah kiri? Oke, terima kasih. Nama saya Tirafi Julfa Dwi Hartanto Ya. dari SMP 31 Surabaya. SMP 31. Nama lengkapnya siapa tadi? Tirafi Julfa Dwi Hartanto. Irafi Julfa Dwi Hartanto. Julfa. Panggilannya? Bisa dipanggil Tirafi, bisa dipanggil Raffi. Raffi ya. Raffi ya, saya panggil Raffi aja ya. Raffi Ahmad ya. Doanya seperti itu biar juga menjadi Amin, amin. miliarder gitu ya. Amin. Raffi dari SMP 31 ya. Oke, siap. Jurusan apa, Anak? Jurusan TL. Welding ya? Iya. Nah, ngambil jurusan welding. Jadi si Raffi ini dari SMP 31 Surabaya. Jadi ini formasinya Kalimantan, Trenggalek, Surabaya. Ini adalah potret SMK Teknik Surabaya. Ini hanya sampling saja ya, karena tahun ini kami SMK Teknik Surabaya itu menerima 332 peserta didik ya. Kita sampling 4 hari ini dari luar pulau, dari Kalimantan, kemudian dari luar kota, dari Trenggalek, dan dari dalam kota di Surabaya. Tinggalnya di mana, Nak? Tinggal di Bulak Banteng. Tinggal di Bulak Banteng. Oh, dekat sini ya, dekat di sini. Baik, si Raffi dulu. Siap. Motivasinya sekolah di SMK Teknik Surabaya kemudian ngambil jurusan pengelasan itu apa? Motivasi saya ingin pergi ke Jepang, Pak. Oh, luar biasa ya. Jadi ini kita nggak ngada-ngada dan kita nggak ada briefing atau apa. Kita itu beberapa waktu yang lalu sudah podcast sekian kalinya dengan alumni yang dari Jepang ya. Dan ini kita baru saja podcast dengan ngobrol dengan anak-anak baru, peserta didik baru. Ini sudah orientasinya sudah ingin ke Jepang. Padahal ya untuk mencari kandidat ke Jepang untuk sekolah-sekolah lain itu yang mau untuk berangkat ke Jepang merantau jauh. Kalau ini enggak, ini sudah teruji nih, anak-anak Kalimantan Surabaya itu sudah perantau luar biasa. Ini dari Surabaya, asli Surabaya, untuk berangkat ke Jepang sudah punya mindset awal. Jadi kalau nanti akan diberangkatkan ke Jepang pasti nggak ada masalah. Melihat dari posturnya masuk, ya. Lihat dari posturnya masuk, tinggal upgrading nanti kompetensinya kayak apa. Memang selama ini sudah pernah tahu gambaran atau sudah dapat informasi pengen ke Jepang atau apa, atau dapat informasi dari siapa? Siap. Saya tahu dari anak SMK 2. SMK 2. Cerita kalau ada temennya itu yang Iya. dari alumni SMK Teknikal yang pergi ke Jepang. Oh, begitu Saya ya. sharing-sharing banyak, terus saya kok apa itu nyaman ke motivasi buat masuk ke SMK Teknikal Surabaya. Ya. Berarti mulai dari sekarang siapkan. Ya. Apa yang disiapkan? Yang jelas kompetensinya. Terus yang kedua adalah fisiknya dijaga. Tinggi, berat badan dijaga. Kemudian juga sudah, kalau wawancara ini sudah masuk ya, kita belum ada briefing, belum ada latihan, tetapi si Raffi ini untuk public speakingnya sudah bagus ya, sudah bagus. Sehingga nanti kalau tes wawancara insya Allah bisa masuk. Terus kemudian ya nanti kita upayakan di SMK Teknik Surabaya juga ada upgrading atau pemberian kompetensi dasar terkait dengan bahasa Jepang. Tapi tidak ada salahnya jika kamu belajar secara otodidak di YouTube ada dan sebagainya ya, bahasa Jepang dasar aja dulu. Karena nanti sebelum berangkat ke Jepang pun juga akan ada sebelum berangkat ke Jepang juga akan ada pelatihan bahasa dan budaya Jepang ya. Itu. Jadi nanti di kelas 12 atau di kelas 3 itu sudah mulai ada tes. Jadi masih siswa itu sudah ada tes. Itu ya. Ini oleh-oleh dari Jepang. Ya, ini oleh-oleh dari Jepang. Terus kemudian ada beberapa itu oleh-oleh kakak kamu dari Jepang. Termasuk ada gambar pagoda itu ada oleh-oleh dari Jepang, kakakmu ya dari Jepang. Seperti itu. Oke, kita doakan nanti bisa lolos untuk ke Jepang ya. Siap. Terima kasih. Kalau si siapa namanya ini Sahal ya? Apa? Gimana Sahal ini apa? Keinginan atau cita-citanya nanti setelah lulus dari SMK Teknikal itu apa? Ingin bekerja di PT PAL.
ingin bekerja di PT PAL. PT PAL ya. Kita aminkan. Karena apa? Ya diestimasikan ketika mereka nanti sudah lulus ya, itu banyak karyawan-karyawan PT PAL yang sudah memasuki masa purna ya, atau sudah waktunya pensiun ya. Jadi setelah nanti Saha lulus, yang penting ya kalau misalkan pengen bekerja di PT PAL ya, kalau bisa nanti PKL dan sebagainya sudah mulai dari itu, ambillah yang di PT PAL gitu kan. Nanti divisi apa, lalu TKC mungkin divisi teknologi dan sebagainya, itu bisa masuk seperti itu, sehingga nanti keinginan untuk bekerja di PT PAL itu bisa terwujud seperti itu ya. Ya. Tahu informasi SMK Teknikal dari siapa? Dari anak alumni SMK Teknikal. Siapa? Daus. Anak Trenggalek juga? Bukan. Bukan. Anak Surabaya. Gresik. Gresik. Kok kenal sama dia? Pacar Mbak. Oh, pacarnya Mbak. Jadi dari calon kakak iparnya diinformasikan kepada Sahal sekolah di SMK Teknikal Surabaya ya. Semoga saja nanti terrealisasi, terwujud ya, nanti bisa bekerja di PT PAL. Oke, lanjut dari si pemuda Borneo, si Syukur, gimana? Apa nanti keinginan dan cita-citanya setelah lulus dari SMK Teknikal? Keinginan saya itu bisa bekerja di Jepang juga. Ya. Tapi kalau untuk mencari peluang besar sebenarnya mau masuk tentara. Masuk tentara, ingin ke Iya. Jepang? Cuman kalau ada peluang besarnya mau masuk tentara. Oke. Ke Jepang atau TNI ya. Siapa? Jadi kalau di SMK Teknikal Surabaya itu memang lengkap ya. Artinya lengkap itu begini. Apakah bisa lulus dari SMK Teknikal Surabaya itu? Kalau ke Jepang tadi saya ceritakan udah banyak ketika dengan si Raffi tadi. Kalau TNI juga banyak. Ya. Juga banyak. Bahkan kakak-kakakmu yang sekarang ini lulus tahun 2024 ini itu sudah mulai banyak yang daftar. Pak, ijazah apa sudah keluar belum? Tapi mereka sudah menggunakan surat keterangan lulus. Nah, itu pun kalau anak ini mau konsultasi terkait misalkan mau mendaftar TNI dan sebagainya, nanti ada pembinaan juga. Kita memang belum ada di sini itu pembinaan khusus yang terkait dengan ingin daftar TNI, tapi kita arahkan. Kamu ikut pembinaan sana, kamu ikut pembinaan sana. Contoh nih, ada kakakmu dulu itu yang secara fisik ada sedikit kelemahan ya, kakinya letter O, dia ingin masuk Polri ya, itu kalau memaksa dan tidak ada terapi susah. Nah, akhirnya kita berikan arahan untuk ikut bimbingan ya, akhirnya ada terapi alhamdulillah sekarang udah masuk di Polri, namanya Kak Ilmi. Nah, seperti itu. Jadi ada pembinaan. Nah, syukur dapat informasi dari di SMK Teknikal itu dari siapa? Dari om saya, Pak. Om saya, omnya Syukur. Iya. Omnya di Surabaya. Iya, Surabaya deh. Cuman dia tuh aslinya asli Malang. Oh, asli Pernah Malang. ke sini. Oke, terus Jadi kamu dia memberi info kalau mau sekolah yang mau mengambil yang kayak secara militer itu bisa di SMK Teknikal kalau memang mau ambil SMK. oke. Jadi disuruh kan sekolah di sini. Oke. Dari Om merekomendasikan seperti itu kalau ingin ya, memang kalau pengalaman ya dari kakak-kakakmu yang sudah lulus yang baik itu di TNI, Polri, atau ada juga yang di beberapa yang sifatnya kemiliteran, itu pembinaan di SMK Teknikal Surabaya meskipun tidak militer di SMK Teknikal, tetapi karena kedisiplinan, karena istilahnya budaya yang kita berikan itu ya mirip-mirip lah ya, mereka nggak kaget gitu ya, mereka nggak kaget seperti itu. Tinggal di mana tadi? Di Samarinda. Enggak, tinggalnya di Surabaya. Oh, sekarang ini. Heeh. Di Bulak Banteng. Di Bulak Banteng ya, ngekos tadi ya, Siapa? sendirian. Sendirian. Orang tua sudah kembali ke Kalimantan? Belum, Pak. Belum. Ya, hari Selasa. Dari Selasa. Nanti kalau ditinggal nangis nggak? Enggak lah, Pak. Nanti nangis, wah ini balik ke Kalimantan gitu ya. Sudah pernah di asrama. Udah pernah di asrama ya? Iya, jadi sudah rasa. Udah biasa ya. Iya. Sudah pernah main ke mana saja di Surabaya? Baru keliling-keliling Keliling mana? ke alun-alun. Alun-alun. Iya. Sama orang tua. Iya. Kota lama? Belum.
Belum. Di Kota Lama sini deket kan? Oh, Kota Lama. Sudah. Sudah ya. Siap. Oh. Suka bola? Suka. Suka. Berarti Borneo FC kan? Pernah ikut tapi gagal. Oh, pernah ikut gagal ya. Tapi ngefans sama Borneo FC. Ngefans. Berarti di sini nanti kita bisa jadi bonek loh ya. Iya, ya mayoritas, tapi nggak apa-apa. Mau di sini misalkan nanti Borneo FC main di GPT, kamu bisa hadir toh, dukung timnya di GPT gitu. Rosi, dapat informasi SMK Teknikal dari mana, Rosi? Saya dari internet, Pak. Oh, dari internet, luar biasa. Dari buka Google atau gimana? Karena buka Google dari kecil kan itu di Kalimantan tuh kan kapal batu bara itu banyak kan, Pak. Betul. Nah, jadi lihat kapal batu bara jadi suka kapal gitu loh, Pak. Oke. Ya, motivasi masuk sini itu pengen majukan perindustrian kapal, Pak. Oh, mantap. Kan sebentar lagi generasi emas 2045 kan, Pak. Keren ini. Terus? Tapi itu karena ini mau itu ya, Pak ya. Kalau kapal selam pengerjaannya di sini juga ya, Pak? Iya, kita kan sudah beberapa kapal kan sudah kita buat kapal selam. Hanggarnya kan kalau setiap masuk kan kelihatan itu. Nah, yang warna biru yang gini. Nah, nanti insya Allah lah kita seluruh kelas 10 kita ajak longmat keliling PT PAL ya. Nanti kita tunjukin hanggarnya kapal selam di mana. Jadi nanti juga ya nanti kita lihat bagaimana area produksi PT PAL. Itu kalau unggulannya SMK Teknik PAL. Kalau mau kunjungan industri nggak usah mahal-mahal, nggak usah repot-repot. Kita sudah berada di wilayah industri yang luar biasa. Ya. Nah, ini kebetulan juga siapa namanya Raffi sama Rozi sama si Syukur. Di Kalimantan, alumni SMK Teknik PAL Surabaya itu ada yang punya perusahaan inspeksi kapal. Namanya Kak Farid Sandi, ya di podcastnya Pak Eko ada, di YouTube-nya Pak Eko ada. Itu kalau pas ketika PKL atau prakerin itu ngambil peserta didik atau peserta prakirnya juga dari SMK Teknik PAL. Sehingga kakakmu yang barusan lulus dulu waktu siswa itu ada yang penempatannya di Kalimantan. Ya. Semoga saja nanti waktu kalian prakerin atau PKL coba saya konekkan dengan beliau ya Kak Farid Sandi, sehingga nanti kamu PKL-nya di sana 6 bulan PKL di Kalimantan, ya kan? Ya apa mau? Mau. Ya. Yang di sana sekarang ini kalau nggak salah itu yang nanganin namanya Mas Bagus. Mas Bagus itu alumni SMK Teknik PAL Surabaya juga, yang jadi anak buahnya Mas Farid Sandi. Ya. Sedangkan kantor utamanya itu ada di Jakarta memang. Ya. Jadi kemarin sudah merekrut tenaga kerja dari SMK Teknik PAL, anak-anak PKL juga direkrut di sana di Kalimantan. Ya, semoga saja nanti pengelasan bisa, konstruksi kapal baja bisa. Ya. Jadi nanti kita insya Allah lah ya, semoga saja. Ingatkan Pak Eko nanti ya, Pak Eko katanya nanti kalau PKL mau saya ditempatkan di Kalimantan, ya nanti coba kami hubungan dengan Kak Farid Sandi, gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi saya bersama dengan 4 anak ini anak-anak baru dan anak-anak yang belum tahu teknik sama sekali sebelumnya ya. Di SMP kan belum tahu ya. Tapi ternyata mindsetnya itu sudah jauh gitu kan, sudah jauh ya. Ini semoga saja nanti kami amanah dalam untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Ada Rozi, ada Syukur, ada Sahal, ada Raffi ya, Raffi. Sehingga harapan dari orang tua ini, kita lembaga pendidikan swasta, tapi saya rasa tidak akan kalah dengan lembaga pendidikan negeri ya, SMK negeri, karena memang kita pelayanan kita upayakan secara maksimal dan secara optimal gitu kan. Nah, ini ngobrol-ngobrol ya, kemarin kan sudah melaksanakan kegiatan MPLS. Kesannya gimana si Rosi kemarin waktu MPLS, selama mulai dari pra MPLS hari Jumat, MPLS Senin sampai Rabu, ditutup dengan Kamis kemarin itu ada unjuk karya big project. Itu gimana kesannya bagaimana? Kesannya itu bagus, Pak. Bagus ya? Iya, karena baru pertama kali ikut MPLS pas corona kan
pernah Pak. Oh, waktu di SMP dulu pas corona ya? Iya. Tahun 2019 2021 ya? 19 atau 20 ya? 20 ya. Enggak 2021 tah? 21. 21 ya? Kalian masuk di SMP kelas 21. Terus 2024 ya. Oh, waktu itu MPLS sih daring kan? Ya. Oh iya. Terus kemarin ada kegiatan-kegiatan flash mob, ada kegiatan-kegiatan apa eskul. Eskul sudah daftar eskul apa? Siap, eskul market kapal, Pak. Market kapal ya. Iya. Sudah tahu prestasinya market kapal? Ikut lomba di ITS ya, Pak? Oh iya, ini bentar lagi ikut lomba lagi di ITS. Trofinya banyak ya. Ini salah satu kameramen ini ya, nggak kelihatan ini. Kameramen ini salah satu, ini kalau sudah mengerjakan market kapal pagi sampai malam, liburan nggak libur sama sekali, nggak disuruh datang ke sekolah. Lo ya, ini Kak Jonathan sama adiknya juga sekolah di sini, namanya Kak Brian ya, kelas 11. Kalau Kak Jonathan kelas 12 KKB, adiknya Kak Brian itu kelas 11 KKB. Luar biasa semangatnya. Alhamdulillah kemarin ya dapat juara itu ya, dapat juara. Kita kemarin bawa 3 kapal yang di Politeknik Perkapalan di Surabaya itu dapat juara 1 race, juara 2 race, sama best design. Desainnya terbagus. Selain market kapal apa? PMR. PMR ya, PMR ini juga aktif ya. PMR juga aktif. Beberapa lomba juga sering diikutin juga untuk PMR. Kalau si Syukur Kesannya Pak? kesannya kemarin ikut MPLS, kenal dengan kakak-kakak kapten yang cewek atau apa gitu kemarin ya? Senang ya. Seneng ya. Cuman untuk Kenapa? masalahnya ya kendala bahasa. Oh bahasa ya? Ya kan nggak terlalu bahasa Jawa. Nggak bisa bahasa Jawa ya? Iya. Oh, kamu bahasa Jawa pintar ya berarti ya? Enggak, Pak. Enggak juga ya? Enggak. Walaupun berapa di? Di Samarinda itu masih umur berapa lupa, Pak, tapi sudah di Samarinda kayaknya tinggal berapa tahun. Berarti kalau kamu pakai bahasanya bahasa apa? Kalau daerahnya di sana? Kalau di Kalimantan, Ya, kadang juga pakai bahasa daerah, bahasa daerahnya apa? bahasa Dayak. Bahasa Dayak ya? Iya Pak. Saya itu ngikutin terus loh. Kebetulan di beranda Facebook saya itu sering muncul kenal nggak Onal Majan yang dari Dayak telinga panjang itu. Oh, tahu Pak. Terus ada lagi Panglima Jila. Ya, saya kan sering lihatin gitu. Saya seneng, unik, keren gitu kan. Kalau bahasanya Dayak itu banyak ya? Banyak Pak. Kalau kamu termasuk Dayak apa nih? Kalau saya Dayak Wihye. Dayak? Wihye. Wihai. Wihye. Wihai. Iya. Kalau misalkan halo teman-teman, saya Syukur dari Dayak Wihai, itu pakai bahasa Dayak gimana? Bisa kalau mau ditanya Hah? ditanya baru saya jawab Pak. Begitu ya? Ya enggak, bilang aja coba. Halo teman-teman, saya Syukur dari Dayak Wihai gitu. Kui dari Dayak Wihye. Nah, kalau terlalu bahasa Indonesianya masih ada campur-campur bahasa Indonesia. Oh, masih zaman bahasa Indonesia ya. Terkendala bahasa kemarin nggak ada masalah ya, tapi kan kita punya bahasa nasional ya, bahasa Indonesia ya. Kecuali kalau ditanya kayak yang lainnya. Kalau untuk presentasi tidak terlalu tahu kalau bahasanya. Oh gitu ya. Tapi kalau kayak ditanya-tanya apa, jadi jawabnya pakai bahasa daerah. Oh gitu ya. Misalnya kamu sudah makan, ki nggak hu, Apa itu? kamu sudah makan. Kalau dibilang Ki. sudah, Nggak. nggak, iya, Kalau sudah? nggak, Kalau belum? bye. Oh, keren ya Indonesia ya. Hah? Iya. Wah iya, kamu Jawa asli? Jauh. Jawa asli ya. Saya tadi sini juga Madura banyak. Istri saya orang Madura, tapi saya nggak bisa bahasa Madura. Saya orang Jawa kan gitu ya. Kamu bisa bahasa daerahnya apa berarti? Nggak ada? Nggak ada ya? Karena orang tua asli Mojokerto semua ya? Mojokerto, yang ibu Banjar, Pak. Oh, Banjar. Suku Dayak juga? Kayak gitu ya. Nggak ada Dayak. Berarti kamu orang tua Dayak? Iya. Dayak ya. Yang terkenal dengan mistis-mistis itu masih ada? Masih sih, Masih ya? masih Pak. Bawa jimat kamu sekarang?
Sudah. Enggak ya, jadi Enggak. di sini nanti nggak ada suku-sukuan ya, Iya. nggak ada kita akan membedakan suku, agama, ras dan golongan, nggak ada. Nanti semuanya di sini kita ngeblend, kita satu kesatuan NKRI, Negara Republik Indonesia di SMK Teknikal Surabaya ini. Kalau si siapa Sahal, kesan-kesannya apa Hal? Seneng ya. Dan kamu dilirik sama kakak-kakak kapten apa enggak? Yang kita ceweknya kan dikit nih. Ini ganteng-ganteng, kebetulan ganteng-ganteng ya anaknya ini. Gimana? Senengnya gimana? Senang bisa berkenalan dengan kakak-kakak kelas. Kakak kelas ya. Pernah dibentak itu, woi, gitu. Tidak. Enggak ya? Enggak. Apa namanya? Kemarin itu ada yang kita bikin flash mob itu kan kita share apa namanya videonya itu, ternyata juga dari wali murid seneng ya melihat flash mobnya MPLS Palco Gen 24 itu ya, keren kan gitu kan. Seperti itu. Bahasa Jawanya pintar. Kalau arah suruh Trenggalek biasanya pakai bahasa Kromo ya juga bisa ya. Iya. Bisa. Dikit, Pak. Hah? Dikit. Yo, jangan ditinggalkan. Nyun sewu gitu ya. Itu harus. Oh, nanti kalau di sini pakai bahasa Jawa loh. Bahasa daerahnya bahasa Jawa nanti. Belajar. Hah? Belajar. Iya, nanti ada pelajaran bahasa Jawa nanti. harus ngikutin juga. Kalau si Afi, Siap. pesannya gimana? Pesannya kemana? Sangat seru, Pak. Seru ya. Sangat menantang. Soalnya dikasih 3 hari buat nyelesain Proyek. gerak dan lagu ya. Oh, kemarin dapat bagian apa, Raffi? Gerak dan lagu. Gerak dan lagu apa? Bikin apa kemarin? Rek ayo rek. Rek ayo rek. Siap. Pakai koreo juga ya, pakai tarian gitu juga. Siap. Nanti anunya siapa? Yang punya ide atau punya sebagai leadnya itu siapa? Yang sebagai Siap Kak Lydia. kali dia ya. Wah, ya. Jadi saya kebetulan kemarin nggak melihat karena saya bersamaan dengan adanya webinar dari kementerian. Jadi cuma saya ngeliat dokumentasi ini kok seru gitu kan. Melihat anak-anak ceria. Jadi prinsipnya di sini kita belajar ini adalah dengan senang ya, dengan ceria, jangan ada keterpaksaan. Kalau ada masalah apapun itu masalahnya, silakan dikonsultasikan dengan Bapak Ibu guru. Siap. Di sini ada BKPK ya, melalui Pak Soleman, ada kesiswaan ke Pak Danang. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya perlu kalian tanyakan, tanyakanlah. Siap. Ya. Kalau misalkan yang dari kamu ke Jepang, TNI, yang PT PAL, oh ini tadi saya belum tanya. Pengen di perkapalan. Ya. Kalau bisa di Coba. PT PAL. Di PT PAL ya, kerja juga. Pengen kerja di PT PAL. Kalau bisa pengen kerja di PT PAL. Saya doakan terwujud. Cuman kan di Kalimantan itu juga mungkin kan nanti kan ada potensi juga adanya galangan-galangan. Ya, nanti kamu setelah dapat ilmu, implementasikanlah di sana. KKB itu nanti ya kamu nanti akan diajari terkait dengan desain kapal. Ya, gambar manual. Ada gambar manual juga ya, Jo ya? Gambar manual, ada gambar pakai komputer menggunakan AutoCAD. Jadi desain kapal pakai AutoCAD gitu. Oke, mohon maaf saya hari ini kurang fit. Sudah 1 minggu kondisi kurang fit, tapi dalam rangka karena saya mendapatkan semangat yang luar biasa dari anak-anak yang hebat ini, saya termotivasi untuk apa ya istilahnya berbincang dengan anak-anak yang hebat ini. Saya ingin menunjukkan kepada para orang tua mereka bahwasanya ini adalah anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa yang sama-sama akan kita apa ya istilahnya kawal ya, akan kita kawal, akan kita fasilitasi, akan kita layani untuk menuju ke kesuksesan berikutnya. Jadi nanti 3 tahun ya, 3 tahun itu bisa dikatakan lama, bisa dikatakan sebentar. Kalau kalian nanti menggunakannya dengan cara maksimal, istilahnya apa ya istilahnya pembelajaran yang kamu ikuti dengan baik, itu nanti akan mendapatkan hal yang saya rasa juga maksimal. Tapi kalau di sekolah pasif hanya menghabiskan waktu, nah kasihan orang tua, ya kan? Kasihan orang tua. Kalau bisa laporkanlah kepada orang tua, ceritakan kepada orang tua apa yang kamu dapat di sekolah. Gitu. Orang tua mendukung semua kan? Siap.
mendukung semua. Nah, di SMK Teknik Surabaya itu banyak kegiatannya. Ini sekarang udah mulai pembelajaran juga ya, sebentar lagi mungkin ke depan untuk praktik bengkel dan sebagainya juga sudah akan dimulai. Termasuk ini kakak-kakakmu sudah ada yang di perusahaan, jadi ada sekitar 60 sekian itu yang sudah ada di perusahaan melaksanakan PKL atau prakerin ya. Karena permintaan dari perusahaan, sebenarnya kita belum waktunya, tapi karena perusahaan minta ya kita berikan dalam rangka untuk membantu dan bersinergi dengan perusahaan tersebut terkait dengan tenaga pemagangan seperti itu. Ini ada yang disampaikan lagi dari si siapa namanya ini, Rozi, si Syukur, dari Sahal, dan juga dari si Raffi. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Sekarang gini, kamu satu persatu kasih ajakan atau motivasi kepada teman-temanmu bagaimana belajar di SMK Teknik Surabaya pakai bahasa kamu sendiri. Ayo semangat ya. Bagaimana caranya agar ayo kita sama-sama ibaratnya itu ya, kita masuk bersama, keluar bersama, sukses bersama di SMK Teknik Surabaya. Ayo ya, nggak apa-apa, sebagai belajar untuk sebagai seorang motivator ya, terutama untuk diri sendiri. Nanti kan, oh iya ya, saya dulu pernah memotivasi teman-temanku, saya harus termotivasi dengan ucapan motivasi saya sendiri ya. Motivasinya semangat ayo semangat belajar, jangan ditinggalkan. Pokoknya kalau ada tugas dikerjakan tepat waktu, jangan molor. Kalau molor nanti jadi repot itu, Pak. Apa nanti jadi ditunda nggak jadi dikerjakan, Pak. Luar biasa dari motivator Rozi. Intinya kalau ada tugas, ada pekerjaan, kerjakanlah secara on time, jangan ditunda, jangan sampai molor. Lanjut, motivator Kak Syukur dari Kalimantan. Untuk teman-teman semua, kita harus semangat. Susah senang kita di sini, kita harus bersama-sama. Susah senang di sini kita harus bersama-sama. Iya. Dan keluarnya juga nanti bisa sukses bersama. Luar biasa. Susah senang di SMK Teknik bersama-sama ya, nanti keluar sukses bersama. Ini dari Kak Syukur ini ya, dari Kalimantan. Yang dari Trenggalek dengan Mas Sahal yang ganteng ya, dari Suruh Trenggalek ya. Ini dari SMP Suruh Trenggalek. Ayo motivasi, pakai bahasa Jawa ya nggak apa-apa. Konco-konco. Al, pengen ngasih semangat apa untuk teman-temanmu belajar di SMK Teknik Surabaya? Nggak apa-apa, udah terserah kamu saja. Iya. Semangatin teman-teman. Biasa, ini masih awal-awal. Nanti juga ini kelihatan potensi-potensinya untuk jadi seorang leader dan motivator, ini sudah kelihatan. Ayo pesannya lah, ojo bolosan rek, utawa taatilah peraturan yang ada di SMK Teknik Pal. Taatilah peraturan yang ada di SMK Teknik Pal. Nah, ini keren loh ya, artinya kalau peraturan dilaksanakan dengan baik ya, insya Allah nanti semua proses juga akan berjalan dengan baik ya, dengan lancar ya. Ini dari Kak Sahal, diingat-ingat, taatilah peraturan yang ada di SMK Teknik Pal. Afi, ini pakai bahasa Surabaya nggak? Surabaya nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya, ngadep ke kamera. Ayo arek-arek SMK Teknik Pal Surabaya, wani belajar giat, raihlah cita-cita setinggi mungkin. Terima kasih. Mantap, wani kerja giat. Ini Surabaya nyel, wani ya kan, Surabaya nyel, itu wani sukses ya. Siap, amin. Jadi seperti itu anak sekalian. Terima kasih. Saya harap ini adalah momen yang nanti akan bisa memberikan semangat untuk kalian, momen yang tidak terlupakan. Dan kita ini hanya obrolan sederhana, tetapi
percaya atau tidak, nanti kamu akan merasakan, oh iya, dulu pernah saya diajak ngobrol sama Pak Eko, saya mungkin sebelumnya belum pernah seperti itu, dan insya Allah ini nanti akan akan kami simpan, akan saya abadikan, akan saya up di YouTube saya ya. Siap. Di YouTube saya, nanti orang tua kalian juga bisa melihat, ya kan. Nanti suatu saat kamu akan melihat, oh ya saya dulu begini ya. Sekarang alhamdulillah saya sudah kayak gini. Adalah hal yang menurut saya kesempatan. Saya hari ini siapa-siapa yang saya ajak untuk berbincang ini, memang saya tidak kenal, tidak tahu saya. Saya minta tolong kepada Pak Danang dan Bu Safira ya, untuk bisa mengundang anak-anak hebat yang kemarin ikut MPLS dari luar pulau, dari luar kota, dan juga dari Surabaya ya, dalam rangka yaitu inilah SMK Teknik Surabaya bisa menyatukan potensi-potensi hebat berasal dari seluruh penjuru Indonesia, Dayak, Jawa ya. Ini campuran ya, campuran Jawa sama Banjar. Suku Banjar ya memang ya, suku Banjar. Suku Banjar itu apa ya, saya pernah dulu saya ajarin nih bahasa Banjar itu kayak ya lupa saya. Kalau kamu itu apa namanya? Kamu itu apa? Kamu itu apa ya? Saya lupa. Saya pernah kok, karena dulu orang tuanya Pak Eko, baik ayah maupun ibu pernah merantau ke Banjar. Ya, Ikam. Ya. Bahkan saudaranya Pak Eko itu Pak D ya, Pak D-nya Pak Eko itu masih ada di Banjar sana. Malah kalau nggak salah Pak Eko ini juga meet in Banjar. Karena orang tua saya nikahnya di Banjar. Lahir di Surabaya. Besarnya di Pacitan, ya, perantau. Seperti kalian. Kalau si Raffi belum perantau. Nanti merantaunya ke Jepang nanti. Iya. Ini perantau ya, dari Trenggalek ke Surabaya, dari Kalimantan ke Surabaya, dari Mojokerto ke Kalimantan ke Surabaya lagi, gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian, sukses untuk kalian ya. Untuk kalian, semoga saja nanti apa yang kalian cita-citakan, ingin ke Jepang, ingin bekerja di PT PAL, ingin ke Jepang atau pengen TNI, pengen kerja di PT PAL atau ngembangin perkapalan di Kalimantan, semuanya bisa terkabul ya. Yang penting nanti ikutin aja. Kamu bisa mulai dari sekarang konsultasi dengan BKPK, dengan Pak Leman bisa, dengan Bu Jessica juga bisa, terkait dengan keinginanmu nanti biar diarahkan. Pak, apakah bisa kuliah? Bisa. Yang ada di banner itu ada sekian puluh anak kakak kelas kalian itu kuliah di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP. Itu dibina ya. Nanti kalau tidak lolos SNBP bisa SNBT, atau kemudian bisa jalur mandiri ya, atau perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta terkenal juga banyak kerjasama dengan SMK Teknik PAL. Jadi lengkap, pengen bekerja bisa, pengen kuliah bisa ya, pengen berwirausaha juga bisa. Kemarin saya lihat juga anak-anak ketika untuk kerja apa itu nanti big projectnya itu juga sudah punya potensi berwirausaha. Dia jualan sate ya, jualan apa kemarin itu juga sampai ada yang bisa sudah menggunakan kris dan sebagainya. Itu berarti kan dia sudah punya potensi, dia sudah punya potensi untuk berwirausaha ya. Salam untuk orang tua kalian ya. Semoga saja nanti SMK Teknik Surabaya di bawah pimpinan Pak Eko bisa mengawal kalian menuju kesuksesan. Amin. Oke, semangat ya. Kali ini nanti semoga saja menjadi kader atau menjadi duta penyemangat untuk teman-temanmu ya. Oke, demikian tadi bincang-bincang kami dengan keempat anak yang hebat. Insya Allah apa yang mereka nanti inginkan ya, ke Jepang, ada yang kerja di PT PAL, ada yang ingin jadi anggota TNI, bisa jadi nanti di perjalanan juga akan berubah haluan terkait dengan keinginan mereka, tetapi insya Allah kami akan terus berupaya untuk memfasilitasi dan melayani. Yang penting komitmen bersama dari pihak sekolah, dari pihak orang tua, dan juga dari anak-anak sendiri ya. Semoga saja menginspirasi. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.